Ada anak muda, dia janjian jam 11 di Wisma Nusantara. Malamnya neneknya ngomong, bangun malam, supaya Allah bikin urusan jadi enteng. Temuin Allah dulu sebelum nemuin orang. Dia temuin Allah, lupain anak baru sholat malam. Jadi habis subuh dia tidur lagi ngantuk. Telat pak, telat datangnya. Dia naik 78, bukannya turun di Sudirman, malah turun di Arion. Kaget dia bukan kepala, begitu bangun melek di Arion. Waduh, jamnya 11 pak, jamnya juga jam 11. Bisa kayak gitu tuh. Masih ada waktu tapi udah keringetan sudah di Arion. Dia pikir wah telat. Dia udah mau pulang kan naik mobil yang sama tuh. Dia nyebrang ke depannya. Dia nyebrang ke depannya naik bus lagi pak. Sampai di daerah-daerah Cempaka Putihan kalau tidak salah dia cerita itu. Naik seorang bapak, lama-lama ngingser ke tengah, dikasih duduk sama dia. Mbak silakan duduk. Oh jangan adik aja duduk, nggak apa-apa bapak aja. Duduklah dia nih dengan dasi taruh turun satu kancing, udah aut-autan. Ditegur mau kemana pak? Mau ke Sudirman. Di mana Sudirman ya? Wisma Nusantara. Oh saya juga mau ke situ pak. Ngapain adik ke situ? Ada panggilan kerja pak, tapi ini saya telat pak. Nggak sari-sarinya saya sholat malam, akhirnya ngantuk. Saya jalan habis subuh, saya ketiduran sampai di Arion. Oh, panggilan kerja di lantai berapa? Lantainya sih nggak paham pak. Nanti baru sampai sana baru saya mau tanya kantornya sebelah mana. Nggak tahu si anak ini. Penginterviewnya itu dia. Bener pak itu kejadian, masya Allah itu. Pokoknya kalau kita datang ke Allah, Allah cariin buat kita. Allah pantesin. Tapi kalau kita nggak datang ke Allah, Allah bikin kita jadi jauh. Ceritalah kemudian si bapak ini kenapa dia bisa sampai naik bus. Mobilnya itu bannya betus. Sederhana kan Allah bikin betus bannya. Itu kunci mobil nggak dinaikin ke atas. Hari itu dia nungguin taksi nggak ada yang lewat, nungguin bajai di daerah itu yang udah nggak ada bajai, naik bus. Nggak tahu gimana ceritanya mau naik bus. Ya udah dek, nanti saya anterin ke ruangan ini dia. Begitu turun, subhanallah, ratusan orang pas sudah nungguin. Ratusan orang nungguin, tapi karena cantelan kita Allah yang maha memiliki ratusan orang ini. Begitu turun di bus, suratnya mana suratnya? Surat panggilan interview mana? Itu ada tulisan tuh, sebutlah Bambang Santoso gitu ya. Apa katanya orang? Nih gua. Ini saya nih yang tanda tangan. Bingung dia. Oh bapak maaf pak. Nggak apa-apa yuk langsung ke ruangan saya. Tapi kan saya telat. Ya kan telat juga, saya juga telat katanya. Begitu ngelewatin yang ratusan orang pada interview, anak muda ini ngomong, lo gak tahajud lo. Lo gak tahajud lo. Gua tahajud nih, lempeng. Barakallah ibu bapak, sambil bercanda saya mengajak bapak ibu untuk bicara hal yang serius. Ini hal yang serius loh. Serius. Jabatan kita udah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا
فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Nah pemirsa, ini dia ayat tentang sholat malam. Masya Allah, kalau kita mau sholat malam, memang sih di surah Al-Muzammil kalimatnya bukan yauman thaqila, tapi qaulan thaqila. Tapi qaulan ini kan qaul min qaulillah, dari perkataan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah udah bilang hidup ente berat, udah berat betul kan? Betul loh, orang terseok-seok. Masya Allah ya, utang ente segede gunung tuh. Bila mana kemudian ente subhanallah nih bisa mau sholat malam, apalagi ente mau pakai Ustaz Yusuf Mansur punya cara ya. Ini kan memang suka dibid'ahin sama orang. Tapi saya sih bilang, udahlah ente jangan suka ngebid'ah-bid'ahin orang deh. Bismillah dah, coba cari baiknya gitu loh. Nih, aneh bilang sama ente pada, coba 40 hari ya, berturut-turut ente duha, ente sholat malam, jaga yang wajibnya di masjid. Ini nggak ada utang ente yang nggak lunas nih. Lunas deh. Ente mau nyari kerjaan, cari aja di sejadah duha, di sejadah sholat malam, di sejadah sholat fardu. Langsung di masjid, di rumahnya Allah. Orang lain nyari kerjaan yang Allah antar sama ente. Gila kan? Ente nyari apa? Nyari jodoh. Allah nanya sama ente mau berapa? Beneran ini. Allah nanya ente mau berapa? Asal ente pantas mah dikasih sama Allah. Cuma kan kayak saya juga nggak pantas. Ya, jodoh nih. Kenapa orang sulit nyari jodoh? Sebab nyari jodohnya lu di pinggir jalan. Ya. Coba nyari jodoh langsung di pabriknya jodoh. Oh, keren kan? Di pabriknya jodoh. Nih kru Antv nih dari mulai manajer sampai bawah kudu denger nih. Kudu ngikut. Emang persoalan jodoh kan big five ya. Ini the big five problem in Indonesia. One of them adalah soal jodoh. Bangunin anak. Nah, bangun dong. Bangun dong. Tadi pagi kan dengar Ustaz Yusuf Mansur ngomong tentang tahajud. Yuk, kita ke pabriknya jodoh. Mak sekarang jadi tahu kenapa kita udah pasang iklan di 17 koran. Ya, lo masih belum dapat jodohnya. Sebab kita salah nyari.
nggak nyari ke Allah. Nah, begitu kita mampu datang kepada Allah, Allah datang udah dengan jodohnya. Maaf ya pemirsa, barangkali pemirsa kan banyak yang perempuan nih ya. Saya minta maaf kalau bercanda-canda soal jodoh berapa enggak, itu mah jangan tengah ngantuk aja. Aslinya mah enggak, insya Allah. Menikah lagi tuh buat saya juga belum jadi cita-cita ya, masih aman itu insya Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, apa yang mau saya katakan lewat kajian kita di Wisata Antv ini, yakni kalau kita punya urusan, ya harusnya kan kita yang datang dong kepada yang maha menggenggam urusan. Tapi kemudian ini Allah yang datang kepada kita. Sayang, beribu sayang. Ketika Allah datang, kita tidur terlelap.